perkembangan desain rumah dan interior bangunan telah melalui evolusi yang panjang dari masa prasejarah hingga era modern, mencerminkan perubahan sosial, budaya, teknologi, serta kebutuhan manusia. Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan desain rumah dan desain interior bangunan dari zaman dahulu hingga sekarang di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Zaman prasejarah 10.000 sebelum Masehi sampai 3.000 sebelum Masehi. Pada zaman prasejarah, bangunan-bangunan yang ada sangat sederhana dan berfungsi terutama untuk perlindungan dari alam, iklim, dan predator. Meskipun teknologi dan pengetahuan konstruksi masih sangat terbatas, manusia prasejarah berhasil menciptakan hunian yang dapat bertahan dan melindungi mereka dari ancaman eksternal. Berikut ada rincian tentang bangunan di zaman prasejarah. Gua adalah salah satu tempat tinggal pertama manusia. Manusia prasejarah seringkali tinggal di dalam gua alami, terutama karena gua menyediakan perlindungan yang sangat baik dari elemen alam seperti cuaca, angin, hujan, dan hewan buas. Gua Altamira terkenal karena lukisan guanya yang berusia lebih dari 15.000 tahun. Gua ini dihuni oleh manusia prasejarah dan dihiasi dengan lukisan hewan seperti bison, kuda, dan rusa. Selain sebagai tempat tinggal, Altamira juga dianggap sebagai pusat aktivitas artistik dan spiritual. Untuk kelompok manusia yang berpindah-pindah atau nomaden, tenda yang terbuat dari kulit binatang adalah salah satu bentuk hunian yang paling umum. Tenda ini ringan, mudah dibongkar dan dipasang, hingga ideal untuk gaya hidup terbaru dan meramu. Tiang-tiang kayu digunakan sebagai rangka, kemudian kulit binatang dibentangkan di atasnya sebagai dinding dan atap. Kulit binatang memberikan insulasi yang baik terhadap dingin dan angin, serta mudah dibawa oleh kelompok yang berpindah-pindah. Rumah setengah tanah adalah bentuk hunian yang dibangun sebagian di bawah permukaan tanah. Ini adalah salah satu langkah awal manusia prasejarah dalam membangun struktur buatan yang lebih tahan lama. Skala Brae adalah permukiman Neolitikum yang dibangun sekitar 3100 sebelum Masehi. Situs ini terdiri dari rumah-rumah setengah tanah yang dibangun dari batu dengan dinding tebal dan atap jerami. Skala Brae sangat terkenal karena kondisinya yang sangat baik, memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat prasejarah di Eropa Utara. Di beberapa daerah, manusia prasejarah mulai menggunakan batu dan kayu untuk membangun hunian yang lebih stabil, terutama terlihat di area yang memiliki sumber daya batu yang melimpah. Newgrange adalah monumen megalitik yang dibangun sekitar 3200 sebelum Masehi, lebih tua dari Stonehenge dan piramida Giza. Bangunan ini adalah makam berbentuk kubah yang ditutupi dengan tanah, dengan terowongan batu yang sejajar dengan titik balik matahari musim dingin. Ini menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang astronomi. Bangunan megalitik adalah struktur batu besar yang dibangun oleh manusia prasejarah dan seringkali terkait dengan kepercayaan spiritual atau ritual. Contoh terkenal dari bangunan megalitik adalah Stonehenge di Inggris. Meskipun Stonehenge terdiri berasal dari periode yang lebih baru sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Salah satu bangunan megalitik yang lain adalah Dolmen di Karnak Ranges dan Göbekli Tepe di Turki. Di beberapa bagian dunia, manusia prasejarah mulai membangun rumah menggunakan jerami dan kayu, terutama di daerah beriklim sedang di mana sumber daya ini melimpah.
Jerami dipilih karena ketersediaannya yang mudah dan sifat isolasinya yang baik. Contoh dari hunian jerami adalah Katilhoyuk, adalah salah satu pemukiman Neolitikum tertua di dunia yang didirikan sekitar 7500 sebelum Masehi. Mesir kuno 3100 sebelum Masehi sampai 332 sebelum Masehi. Bangunan pada zaman Mesir kuno adalah salah satu karya arsitektur paling terkenal dalam sejarah manusia. Arsitektur Mesir kuno mencakup beragam bangunan monumental yang meliputi kuil, piramida, makam, dan istana yang sebagian besar dibangun dari batu kapur, granit, dan pasir. Gaya arsitektur Mesir mencerminkan keyakinan religius, sistem sosial yang kompleks, serta kemajuan teknologinya. Piramida adalah salah satu bentuk arsitektur paling ikonik dari Mesir kuno yang dibangun sebagai makam bagi para firaun dan bangsawan. Piramida merupakan simbol kekuasaan dan kemuliaan serta keyakinan dalam kehidupan setelah kematian. Contoh paling terkenal dari piramid adalah Piramida Agung Giza, Piramida Khafre dan Menkaure, Piramida Langkah di Saqqara. Piramida dibangun menggunakan batu besar, beberapa di antaranya berbobot beberapa ton. Batu-batu ini dipotong, dipoles, dan ditumbuk secara akurat. Pembangunan piramida melibatkan ribuan pekerja, menggunakan rem, tanah liat atau batu yang memindahkan batu ke ketinggian yang diinginkan. Piramida berfungsi sebagai makam bagi Firaun dan tempat pemujaan mereka setelah kematian. Firaun percaya bahwa mereka akan menjadi dewa setelah kematian, dan piramida dianggap sebagai jalan menuju kehidupan abadi. Ruangan di dalam piramida biasanya berisi harta karun, peralatan, dan benda-benda pribadi yang diyakini akan dibutuhkan Firaun di kehidupan setelah kematian. Kuil Mesir kuno adalah tempat suci di mana para dewa dan dewi dipuja. Kuil-kuil ini merupakan pusat kehidupan religius dan ritual yang penting di Mesir kuno. Mereka dibangun untuk para dewa atau untuk memperingati Firaun yang dianggap sebagai titisan dewa. Contoh kuil yang paling terkenal adalah kuil Karnak di Luxor, kuil Luxor, dan kuil Abu Simbel. Kuil-kuil Mesir biasanya dibangun dari batu kapur atau batu pasir yang merupakan bahan yang lebih tahan lama daripada lumpur atau bata yang digunakan untuk bangunan domestik. Bangunan ini dihiasi dengan kolam besar, dinding tebal, dan ruang-ruang besar yang menunjukkan kekuatan dewa atau Firaun. Selain piramida, makam juga dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi bangsawan dan pejabat tinggi. Mereka percaya bahwa kehidupan setelah mati sangat bergantung pada kondisi tubuh dan kekayaan yang dikubur bersama dengan mereka. Contoh terkenal dari makam-makam Mesir kuno adalah Lembah Para Raja. Di sini makam-makam raja seperti Firaun Tutankhamun ditemukan. Yang kedua ada makam mastaba, bentuk makam awal sebelum piramida yang memiliki atap datar dan dinding yang miring. Mastaba digunakan untuk pejabat tinggi sebelum piramida menjadi populer. Makam biasanya dipahat di dalam batu atau dibangun dari batu kapur. Dindingnya dihiasi dengan lukisan, ukiran, dan hieroglif yang menggambarkan kehidupan orang yang dimakamkan, serta doa-doa yang ditujukan untuk membantu perjalanan mereka ke alam baka. Istana Mesir kuno adalah tempat tinggal Firaun dan keluarganya, serta pusat administrasi kerajaan. Contoh paling terkenal dari Istana Mesir kuno adalah Istana Malkata, dibangun oleh Firaun Amenhotep III di tepi barat Sungai Nil di Luxor. Istana ini merupakan salah satu yang terbesar dan paling megah di Mesir kuno. Istana biasanya dibangun dari bata lumpur karena bahan ini mudah didapat dan cukup untuk menopang bangunan besar. Namun, bata lumpur tidak sekuat batu, sehingga banyak istana yang hilang seiring berjalannya waktu. Istana ini memiliki banyak kamar untuk keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan staf pelayan, serta taman dan kolam buatan. Dinding dan kolam bangunan Mesir kuno sering dihiasi dengan hieroglif yang menggambarkan catatan sejarah.
doa, dan mitologi. Hieroglif ini sangat penting karena memberi kita wawasan tentang budaya dan keyakinan Mesir kuno. Patung raksasa dari dewa, Firaun, dan makhluk mitologi sering ditemukan di pintu masuk kuil dan piramida. Yunani pada 810 Masehi sampai 476 Masehi. Bangunan pada zaman Yunani merupakan tonggak penting dalam sejarah arsitektur. Sebagian besar bangunan Yunani kuno terbuat dari batu kapur dan marmer. Struktur yang lebih sederhana seperti rumah rakyat dibangun dari batu bata dan tanah liat. Yunani mengembangkan 3 tatanan arsitektur klasik yang mempengaruhi desain bangunan di seluruh dunia hingga saat ini. Yang pertama yaitu Doric, gaya yang paling sederhana, ditandai oleh kolam tanpa alas dengan bagian atas yang berbentuk bulat sederhana. Yang kedua ada Ionic, gaya yang lebih rumit dengan kolam yang lebih ramping dan kapitel berbentuk volut atau gulungan. Yang ketiga ada Korinthian, gaya yang paling mewah dengan kapitel dihiasi daun akatus. Kuil Yunani merupakan bagian yang paling penting dalam arsitektur Yunani kuno. Dibangun sebagai tempat pemujaan bagi dewa-dewi. Struktur kuil biasanya terdiri dari ruang utama yang disebut cella dan portico, berada dengan tiang-tiang. Contoh paling terkenal dari kuil Yunani yaitu Paterton. Kuil Doric yang paling terkenal, dibangun di Akropolis Athena untuk Dewi Athena. Yang kedua ada kuil Zeus di Olympia. Selanjutnya ada kuil Apollo di Delphi. Kuil Yunani dibangun dengan presisi geometri yang tinggi, dengan perhatian besar pada simetri dan proporsi. Kolam-kolam besar dan entablur mendominasi desain, dengan lapisan batu marmer dipoles untuk menghasilkan efek visual yang menakjubkan. Abad pertengahan, 500 sampai 1400 Masehi. Bangunan pada zaman abad pertengahan mencerminkan perkembangan arsitektur yang dipengaruhi oleh budaya, agama, feodalisme, serta invasi dan perang. Arsitektur abad pertengahan dibagi menjadi beberapa gaya utama, seperti Romawi, Gotik, dan Bizantium, dengan fokus pada bangunan religius, hasil pertahanan, serta struktur sipil seperti pasar dan balai kota. Arsitektur Romawi pada 500 sampai 1100 Masehi. Gereja dan katedral pada masa ini memiliki desain yang masif dengan tembok tebal, jendela kecil, dan lengkungan berbentuk setengah lingkaran. Ruang dalam seringkali gelap karena keterbatasan cahaya alami. Contoh yang paling terkenal adalah Basilika Santo Sernin di Toulouse, Prancis. Sebuah contoh gereja Romawi dengan lengkungan setengah lingkaran, menara lonceng, dan ruang dalam yang luas. Selanjutnya ada Katedral Speyer di Jerman, salah satu gereja Romawi terbesar yang dibangun pada abad ke-11. Gereja Romawi sering menggunakan batu sebagai bahan utama, dengan dinding yang tebal untuk menopang berat atap dan kubah besar. Jendela-jendela kecil dengan bentuk lengkung membantu menciptakan suasana yang lebih intim dan religius. Kastil adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh bangsawan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh paling terkenal dari kastil Romawi adalah Kastil Windsor di Inggris yang memulai dibangun pada akhir abad ke-11, salah satu kastil terbesar di Eropa yang masih digunakan hingga hari ini. Arsitektur Gotik 1100 sampai 1400 Masehi. Gaya Gotik berkembang dari gaya Romawi dan dikenal dengan penggunaan lengkungan runcing, dinding tipis dengan jendela besar berisi kaca patri, serta desain bangunan yang tinggi dan mengarah ke atas. Gaya ini sering diasosiasikan dengan katedral-katedral besar di Eropa.
Katedral Gotik memiliki ciri khas lengkungan runcing, jendela mawar besar, penopang terbang, serta ornamen yang sangat rumit. Mereka dibangun lebih tinggi dan lebih terang daripada katedral Romawi. Contoh yang paling terkenal yaitu Katedral Notre Dame di Paris dan Katedral Charles di Prancis. Kastil Gotik lebih maju dalam hal pertahanan dibandingkan dengan kastil Romawi. Mereka dilengkapi dengan menara yang lebih tinggi, dinding tebal, dan elemen-elemen pertahanan seperti parit dan jembatan angkat. Contoh yang paling terkenal adalah Kastil Neuschwanstein di Jerman dan Kastil Alhambra di Spanyol. Arsitektur Bizantium 330 sampai 1453 Masehi. Arsitektur Bizantium berkembang di Kekaisaran Romawi Timur dengan pengaruh dari arsitektur Romawi kuno, terutama dalam penggunaan kubah dan mozaik yang berwarna-warni. Gereja Bizantium dikenal dengan kubah besar dan denah berbentuk silang Yunani. Bagian dalam gereja dihiasi dengan mozaik yang menggambarkan cerita dari Alkitab. Contoh yang paling terkenal yaitu Hagia Sophia di Konstantinopel, Istanbul. Gereja-gereja Bizantium dibangun dengan kubah besar yang didukung oleh pendetatif, sebuah elemen arsitektur berbentuk segitiga melengkung yang menghubungkan kubah dengan ruangan berbentuk persegi. Renaissance 1400 sampai 1600 Masehi. Arsitektur Renaissance sangat dipengaruhi oleh prinsip proporsi yang ketat. Bangunan dirancang dengan keseimbangan geometris, di mana simetri sangat ditekankan. Desain bangunan Renaissance biasanya memiliki bentuk persegi atau lingkaran, serta pengaturan simetris pada fasad dan interior. Salah satu ciri khas arsitektur Renaissance adalah penggunaan kubah yang besar. Kubah ini dipengaruhi oleh Parthenon di Roma, dan contoh paling terkenal adalah kubah Katedral Santa Maria del Fiore di Florence, Filippo Brunelleschi. Kubah sering digunakan pada bangunan gereja besar dan pusat-pusat keagamaan. Lengkungan setengah lingkaran atau lengkungan Roma menjadi elemen yang umum pada bangunan Renaissance, baik untuk pintu, jendela, maupun arkade. Berbeda dengan gaya Gotik yang menggunakan lengkungan runcing, Renaissance kembali ke bentuk lengkungan yang lebih sederhana dan seimbang. Jendela-jendela pada bangunan Renaissance sering dihias dengan pedimen, yaitu hiasan segitiga atau lengkungan di atas jendela yang terinspirasi dari kuil-kuil Yunani. Pedimen ini menjadi salah satu elemen penting yang menambah estetika simetri bangunan. Berikut adalah contoh-contoh bangunan Renaissance yang paling terkenal. Yang pertama adalah Basilika Santo Petrus di Vatikan, dirancang oleh beberapa arsitek besar seperti Michelangelo dan Bramante. Basilika ini adalah salah satu contoh terbaik arsitektur Renaissance dengan kubah besar dan fasad monumental. Yang kedua ada Palazzo Medici Riccardi di Florence. Istana yang dibangun untuk keluarga Medici ini menunjukkan kombinasi rustication pada bagian bawah dan detail halus pada lantai atas. Selanjutnya ada Villa Rotonda, karya Andrea Palladio. Sebuah villa yang menjadi ikon simetri dan kesederhanaan. Terinspirasi oleh arsitektur Romawi dengan kubah dan portiko klasik. Bar Guo dan Rokoko 1600 sampai 1800 Masehi. Bar Guo dicirikan dengan megah, dramatis, penuh gerakan dan sering dikaitkan dengan kekuasaan gereja dan monarki. Elemen-elemen seperti kubah besar, fasad berlapis dan penggunaan kolam yang dinamis sangat menonjol. Interiornya begah dan penuh dengan dekorasi yang dramatis untuk menciptakan pengalaman emosional yang kuat. Contoh-contoh bangunan Barocco adalah Basilika Santo Petrus di Vatikan, Istana Versailles di Prancis, dan Gereja Gesù di Roma.
Sedangkan rokoko lebih ringan, elegan, dan intim. Fokusnya adalah pada dekorasi interior dengan penggunaan ornamen rumit, palet warna lembut, dan garis-garis asimetris yang terinspirasi dari alam. Rokoko lebih sering diterapkan di istana dan rumah-rumah bangsawan, serta bersifat lebih private dan nyaman. Modernisme dan Bauhaus 1900 sampai 1950. Bangunan pada zaman modernisme dan Bauhaus merepresentasikan pergeseran besar dalam arsitektur, di mana estetika tradisional digantikan oleh prinsip-prinsip yang lebih fungsional, minimalis, dan inovatif. Kedua gerakan ini menolak ornamen berlebihan dan menekankan rasionalitas, kesederhanaan, serta penggunaan material modern seperti baja, beton, dan kaca. Gaya modernis mengutamakan fungsi kesederhanaan. Bauhaus di Jerman mempelopori prinsip form follow function dengan garis-garis bersih dan tanpa ornamen berlebih. Ruangan lebih terbuka, minim dekorasi, dengan perabot yang sederhana namun elegan. Desain fokus pada fungsionalitas dan efisiensi ruang, menghindari kelebihan ornamen. Bauhaus adalah sekolah seni dan desain di Jerman yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1919 dan memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur modern. Bauhaus berfokus pada integrasi seni, kerajinan tangan, dan teknologi dengan tujuan untuk menciptakan desain yang fungsional, efisien, dan estetik. Contohnya adalah bangunan sekolah Bauhaus di Dessau, Jerman, Fagus Factory di Alfred, Jerman, dan Tugendhat House karya Mies van der Rohe di Republik Ceko. Postmodernisme dan dekonstruktivisme pada 1950 sampai 1990-an. Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap kesederhanaan modernisme, memperkenalkan kembali elemen dekoratif, warna, dan bentuk yang lebih berani dan tidak biasa. Dekonstruktivisme seperti yang ditetapkan oleh arsitektur seperti Frank Gehry menentang gagasan tradisional tentang bentuk bangunan. Interior postmodern mencakup campuran berbagai elemen gaya dengan fokus pada kreativitas dan keunikan. Perabotan mulai menggunakan material eksperimental seperti plastik, serat, kaca, dan aluminium. Desain kontemporer dan minimalis pada 1990 sampai sekarang. Tren kontemporer mengutamakan keberlanjutan, teknologi hijau, serta penggunaan material ramah lingkungan. Bangunan didesain dengan konsep efisiensi energi dan minimal jejak karbon. Desain interior kontemporer menekankan pada garis bersih, palet warna netral, dan penggunaan material alami. Teknologi canggih seperti otomatisasi rumah semakin diintegrasikan ke dalam desain interior. Ada perhatian besar terhadap kenyamanan, efisiensi ruang, serta estetika yang tenang dan bersih. Di masa depan, arsitektur dan interior diprediksi semakin fokus pada keberlanjutan dan teknologi pintar, bahan bangunan berkelanjutan, sistem energi mandiri, dan integrasi teknologi smart home, otomasi AI, dan IoT akan menjadi normal. Desain interior akan menekankan pada fleksibilitas ruang, penggunaan material daur ulang, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan penghuninya, baik dari segi fisik maupun mental. Desain akan semakin personal dengan furnitur modular yang ruang dengan furnitur modular dan ruang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap periode dalam sejarah membawa inovasi yang mempengaruhi bagaimana bangunan dirancang dan dihuni. Desain rumah dan interior terus berkembang, mengikuti perubahan teknologi, budaya, dan kebutuhan manusia, dengan masa depan yang menekankan keberlanjutan dan teknologi pintar.